dan karuniakan kepada kami semuanya roh pengertian, supaya jangan ada di antara kami satu pun yang ketinggalan. Karena itulah maumu, tetapi kami kerap kali tidak dapat melakukan, karena kami tidak mengerti. Maka dari itu Tuhan, kalau tidak Engkau yang memaksa kami, tidak bakal kami bisa menikmati kehendak-Mu, karya-Mu dalam hidup kami. Karena kurang pengertian dan kurang percaya kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, karena Engkau baik. Engkau sangat mengasihi anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan percaya. Amin. Saudara, hari ini saya akan menyampaikan apa yang Tuhan mau. Dan saya belum tahu. Dan saya jujur sama Tuhan. Saya katakan, Tuhan, di dalam pesta raja-raja, bagianku itu apa? Jadi jangan kira kalau kita ngadakan gini ini, saya sendiri ngerti. Tidak ngerti, saudara. Kita ini sama-sama cuma hanya diperintah jalanin. Nanti kalau sudah dekat dan mau harinya, baru ngerti. Itu pun tergantung daripada sikap kita untuk melayani Tuhan. Jadi dari tadi itu saya cuma hanya diam, saya baca Alkitab, istri saya sibuk sendiri dengan firman dan saya bilang, udah dia bilang gini, waktunya kok enggak sampai siang, kok panjang, loh anugerah kalau kita dikasih waktu panjang. Sehingga saya bisa menunggu Tuhan yang ngomong. Ngerti saudara? Dan sikap saya pada waktu itu, saya tidak mementingkan atau melihat diriku sendiri. Aku tidak butuh kok, umurku sudah 76, tugasku sudah hampir selesai. Saya pun sudah diberitahu, saya ini di hadapan Tuhan itu sebagai apa. Jadi saya tidak mikirkan diri saya, saudara. Saya hanya memikirkan, Tuhan, aku ini suruh bikin bahtera, bawa jemaat begitu banyak seluruh Indonesia yang mau. Terus apa yang mereka dapatkan dengan acara kayak begini? Lalu Tuhan baru dibuka, saudara. Jadi dibukanya itu bukan jauh-jauh hari, bukan kehendak saya, bukan mau saya, tapi tunggu maunya, waktunya Tuhan. Hidup dengan Tuhan itu harus begitu. Seperti di dalam Mazmur dikatakan, seperti seorang hamba melihat, memperhatikan tangan tuannya. Jadi bukan ngomongan, bukan kenapa kok dikatakan memperhatikan tangan? Sebab kerap kali Tuhan kita itu kalau sudah dekat dengan kita, intim, tidak usah pakai mulut, tidak usah pakai omongan, gerakan tangan saja kita sudah tahu. Itu yang Tuhan mau. Maka dari itu saya sampai tidak bisa mengerti. Karena apa? Engkau kok begitu sayang kepadaku dan jemaat di tempat ini. Maka dari itu saudara, saya sampaikan
Karena untuk saya sendiri, saya itu sudah tidak mikir. Karena apa? Sebab saya sudah tahu saya berada di tempat mana. Seperti yang dikatakan oleh Agung. Dia bilang sendiri, masih jadi barang di etalase. Jadi dipakai, dilihat orang, diperhatikan, dan diingini orang. Saya sudah masuk ke dalam disimpan. Karena ada seorang yang dapat mimpi atau penglihatan untuk menyatakan kepada saya. Dia dibawa Tuhan ke surga. Di sana ada satu kamar yang khusus. Lalu dia mau buka, tidak bisa. Tuhan bilang, tidak ada yang bisa buka kamar itu kecuali aku. Lalu dibuka sama Tuhan, dia bisa masuk. Saudara tahu, kamar itu isinya cuma satu lemari. Lemarinya mau dibuka dia juga tidak bisa, hanya Tuhan yang bisa. Terus kemudian lemarinya itu dibuka, cuma ada kembang mawar satu. Jadi bukan berlian, bukan permata, tapi kembang mawar satu. Bahkan pada waktu diambil Tuhan, dia bilang gini, loh kok aneh Tuhan, mawarnya kok hitam. Tuhan bilang, perhatikan sungguh-sungguh, jangan cuma sekilas. Lihat, bukan hitam, ungu tua, sehingga seperti hitam. Terus kemudian diambil, Tuhan berkata begini, kamu lihat, bunga ini terbentuk dan jadi seperti ini dengan pengorbanan setiap tetes darahku. Bisa jadi seperti ini. Bayangin saudara. Jadi pada waktu itu diambil terus Tuhan diberikan kepada orang itu, kamu terima. Waktu diterima berubah jadi pen, ballpoint. Lalu, loh Tuhan kok berubah? Ya, karena ini harus nanti secara dagingnya harus jalan. Setiap tinta yang keluar dari pen ini itu adalah firman-Ku. Bayangin saudara. Lalu orang itu bilang, kamu tahu ini siapa? Hambaku Yusa. Kamu harus ketemu dia dan minta didoakan. Nah, lalu setiap orang kalau pengen temu saya lalu kepingin didoain, ya dah. Sebab Tuhan berkata, ini khusus loh ya untuk orang itu. Jadi jangan lalu diterimanya itu salah. Nah, kalau kamu tidak didoakan dia, kamu tidak akan sampai ke dalam panggilanmu. Tidak bisa kamu sampai. Nah, jadi saudara perhatikan, buat saya sendiri, saya sampai menangis terus waktu mendengar itu. Karena apa? Karena engkau kok sayang kayak itu apanya? Lalu Tuhan mengatakan, ngerti engkau? Watakmu itu jeleknya luar biasa. Jadi untuk mengubah watakmu itu butuh tiap tetes darahku, pengorbananku di atas kayu salib yang bisa mengubah kamu. Ngerti saudara?
Jadi buat saya ngadakan kayak gini, itu saya sendiri tidak ngerti. Tapi sikap ini yang Tuhan mau. Kamu harus tahu di mana aku tempatkan sebagai apa. Diangkat sebagai pemimpin sekalipun bukan berarti saya harus memerintah maupun apa. Enggak. Harus fokus kepada Tuhan. Dan apapun yang Tuhan perintahkan itu yang harus dilakukan. Lalu Tuhan berkata, banyak pemimpin yang jatuh. Karena apa? Karena mereka tidak sadar mencuri kemuliaanku. Banyak hamba-hamba Tuhan jatuh dan stuck, artinya berhenti sampai di tempat itu, tidak bisa naik, bahkan turun karena mencuri kemuliaan Tuhan. Tidak sadar. Jadi kalau kita itu sudah dikasih karunia, dikasih sesuatu yang indah-indah itu yang dari Tuhan, hati-hati. Kamu harus jaga sikap. Kita ini cuma wadah tabut, wadah firman, wadahnya Yesus. Kita hanya hamba, kita hanya tempat di mana firman itu diletakkan. Itu saja sudah punya kuasa luar biasa. Tabutnya dipegang, mati. Belum dalamnya loh saudara. Sedang orang lihat saja, mau lihat dalamnya, buka tabut, mati. Ngerti? Begitu besar kuasanya, anugerahnya. Maka dari itu kita itu harus tahu diri bahwa hidup kita itu tidak ada apa-apanya. Tapi dikasih tahu begitu pun susah. Makanya dengan cara mengucap syukur itu saja susahnya luar biasa. Kalau tidak ngalami sendiri. Maka hari ini saya tanya gitu, Tuhan bilang, beritahukan kepada jemaat. Terus beritahukan kepada hambaku aku untuk dia harus menerangkan. Karena apa? Karena kamu pilar. Dia adalah kelompok raja-raja. Dan ini pesta raja-raja. Apapun yang dikatakan oleh dia, aku menyetujui dan melaksanakan. Bayangin. Lalu saya tanya, loh kalau gitu ini nanti pesta ini apa tuh? Pestaku. Bahwa ini adalah waktunya mulai pemerintahanku ditegakkan di Indonesia dan dunia, kata Tuhan. Saya sampai kaget saudara, sebab saya sendiri tidak tahu ini untuk apa. Ternyata ini itu permulaan pemerintahan Tuhan nanti. Tadi Tuhan mengatakan ini hari permulaan. Hari yang aku tetapkan menjadi bagianku. Dan kamu yang harus melaksanakannya. Sebab apa yang kamu ikat di dunia, terikat di surga. Dan inilah hari penentuan. Lalu pada saat itu saudara, saya lalu ngomong, terus kami jemaat ini bagiannya apa? Bayangin. Dan Tuhan mengatakan, nanti tugasnya hambaku agung yang akan menerangkan. Maka dari itu perhatikan, sebab setiap perkataan yang dia terangkan,
itu nanti penetapan Tuhan. Dan saudara ambil bagian. Sebab di situ tuh ada hal yang keras sekali. Yang tidak setuju diangkat jadi raja. Raja itu berkata, bunuh mereka. Tidak ada Tuhan firman kayak gitu. Aku saya, kok galak amat sih Tuhan. Tidak ada waktu lagi dan itu adalah penetapan dan akhir. Maka dari itu saudara, kita perhatikan dan semua berdoa, apa bagianku Tuhan, supaya aku dapat layak. Karena sebelumnya itu beberapa orang hamba-hamba Tuhan mendapat penglihatan, banyak Pak yang antri masuk, tidak sedikit yang bisa masuk dan menerima. Karena mereka tidak pakai pakaian pesta. Jadi perhatikan, bukan jubah loh ya. Jubah ini cuma ekspresi kita. Tapi adalah pakaian pesta. Nah, apa itu? Tanya sendiri-sendiri. Kalau kamu mau ekspresikan dengan jubah, oke, boleh. Boleh. Tapi bukan lalu dengan sikap hati bagus-bagusan. Sebab bagus yang kita lihat belum tentu yang Tuhan lihat. Betul enggak? Ukuran Tuhan itu adalah sikap hati dan kerendahan hati. Tuhan berkata, belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Kuncinya di situ. Pandanglah, percayalah. Siapa di antara saudara tidak kepingin turut memerintah? Hah? Kalau nanti pemerintahan 1000 tahun, saudara kepingin kembali merintah enggak? Ayo. Hah? Kepingin turut merintah enggak? Pengen jadi apa? Jangan lalu semua kepingin jadi wali kota atau jadi gubernur, jadi lurah, jadi jongos wae lumayan lah. Sebab apa? Di dalam pemerintah nanti itu, yang ikut memerintah, itu luar biasa. Saya sendiri saudara, ndak turut balik ke dunia turut merintah, ndak. Saya cuma dikatakan gini, kamu rumah di surga aja ndak punya. Yang itu. Sampai aku tuh nangis kayak anak kecil. Apa? Aku tidak mau kasih rumah? Ndak. Istriku mau kasih rumah? Iya. Kamu ndak? Ndak. Nangis, setelah nangis luar biasa itu baru dia ngomong, kamu mau kepengin lihat kamu tinggal di mana? Loh. Lah kita tuh punya pikiran kan kalau tinggal di mana itu ya rumah, betul lah? Nah, dia bilang kamu enggak punya rumah karena kamu punya tempat khusus. Lalu saya dibawa terbang ke surga, lalu dilihatkan Firdaus, tahtanya Tuhan dan rumah-rumah bagus-bagus dan ada yang sederhana, ada yang dinamakan rumah gedang. Itu kayak barak tentara itu besar sekali. Orang tidur istirahat tidur itu semua persis kayak barak tentara. Tapi ada yang istana, ada yang bagus-bagus. Yang deket istana Tuhan, rumahnya mewah, bagus luar biasa. Saya bilang, ini orang-orang yang bahagia itu adalah yang dapat rumah begini-begini. Tuhan bilang, semuanya bahagia.
Sebab ternyata yang di barak saja sudah selalu ngomong gini, terima kasih puji Tuhan boleh masuk. Kalau tidak anugerah Tuhan aku tidak bisa di tempat ini, saudara. Dan lucunya yang banyak di barak hamba-hamba Tuhan. Ngeri dah. Loh kok banyak hamba Tuhan? Ya karena apa? Ya mereka itu diberi banyak, tuntut banyak, tidak bisa bayar. Dan itu masih lumayan Tuhan bilang. Karena yang mencuri kemuliaan Tuhan di tingkat yang akhir masuk ke alam maut. Dan saya dilihatkan beberapa hamba Tuhan di alam maut. Di sana itu cuma tidak berani duduk begini, berdiri enggak. Malu tunduk. Sampai ditanya sama seorang anak Tuhan, "Loh Pak, Anda kok bisa di sini kenapa?" Dia bilang, tidak berani jawab, menyesal. Saudara tahu. Maka dari itu sudah, jangan kepingin orang lain punya. Jangan kepingin lihat orang lain. Sendiri-sendiri bertanggung jawab. Masuk surga tidak gandeng-gandengan. Tidak ada nunut-nunutan, itu tidak ada. Sendiri-sendiri. Makanya saya tuh kalau sama istri saya kerap kali kan galak. Kenapa? Sama anak, sama cucu galak. Kenapa? Sebab adiknya Tuhan Yesus sendiri pun tidak percaya. Karena kalau sudah jadi keluarga kita, kerap kali apa? Bangga. Lebih-lebih katanya, aku kan cucu engkong. Itu jangan. Sebab apa? Kalau kamu mengandalkan manusia, itu terkutuk. Sudah sendiri-sendiri sama Tuhan. Masuk surga tidak gandeng-gandengan. Dan pada waktu saya di sana dilihatkan ke istana, itu istanamu Tuhan, hebat ya Tuhan, tidak ada di dunia, tidak ada. Tuhan bilang di surga saja aku punya nomor 1, di dunia tidak ada. Lalu ada orang jalan masuk ke istana itu, saya bilang, siapa itu Tuhan? Kok punya anugerah boleh masuk di istana? Jawabannya Tuhan apa? Itu adalah salah satu penghuni istanaku. Aku bilang, alangkah bahagianya Tuhan. Lalu Tuhan ngomong gini, kamu ingin lihat siapa itu? Ya Tuhan, turun. Digandeng sama dia. Loh, aku bingung no. Loh kok botak kayak aku? Wis tuwek kayak gitu. Aku meni. Tapi di sana ternyata itu ndak tuwek, saudara, muda. Sekarang saya di sini aja umur 76, orang yang ketemu saya 10 tahun yang lalu dia bilang, "Pak, kok ndak berubah-berubah?" Wah, puji Tuhan, berarti mulai kekekalannya itu nempel. Nanti tambah lama tambah muda. Nah, tapi berbahaya, mata keranjangnya bisa timbul. Maka dari itu saudara, lalu saya bisa ngucap syukur. Kenapa? Ternyata itu aku tidak mau kasih rumah itu karena aku mau ajak tinggal di istanamu. Iya, karena engkau hambaku. Di mana aku berada, kamu isi ikut. Jadi saya tidak turut memerintah, tapi nanti kalau dia turun kan, ya saya ikut turun. Ngontrol. Loh, enak toh? Tidak merintah. Ngikut toh. Kayak ajudan presiden. Jenderal aja kalah, berani, tidak berani. Sama Jongwase. Ngerti saudara? Maka dari itu, engkau nanti di mana? Engkau masuk bagian ini, perhatikan, jangan
kecewa, tapi mengucap syukur karena kamu masuk bagian daripada raja-raja. Oke, saya sampai sini, silahkan terangkan. Coba saudara, mari kita lihat akan bagian demi bagian dari firman. Saya berdoa Tuhan akan menjelaskan dalam hidup kita masing-masing. Wahyu pasal yang ketiga. Wahyu pasal yang ketiga, lihat pada ayat yang ke-20. Nah, sebelum sampai ayat 20, Anda lihat dulu akan judul perikopnya, kepada jemaat di Laodikia. Nah, jemaat ini sebetulnya adalah jemaat dengan panggilan raja. Dari mana kita mengerti? Kalau Anda lihat pada ayat 21, ya, upahnya dikatakan begini. Barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku. Sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Jadi kalau saudara perhatikan, ini jemaat yang punya panggilan raja-raja. Nah, undangan yang Tuhan berikan adalah pada ayat yang ke-20. Jadi begitu ada pertobatan, ayat 20 menjadi bagian kita. Tuhan berkata begini, lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Saudara, tradisi pada zaman itu begini. Kalau ada orang bertamu ke rumah orang, dan dia berkata, aku akan mengadakan perjamuan, aku akan makan dengan dia. Maka bukan tuan rumah yang menyediakan makanan, tapi tamunya yang berinisiatif ngajak makan bareng, itulah yang membawa akan makanannya. Kalau kita sekarang begini, siapa yang ngajak makan, yang bayari. Ya tahu saudara? Jadi zaman itu ketika Anda membaca ayat ini, saudara harus mengerti akan prinsipnya. Yesus berkata, aku ini ngetok pintumu. Dia berkata, hai raja-raja, hai orang-orang yang hidup di masa raja-raja, aku mengetok pintu. Kalau engkau mendengar dan membukakan itu pintu bagiku, aku akan duduk makan bersama dengan dia, dia akan makan bersama dengan aku. Dengan kata lain, aku raja di atas segala raja ini yang akan sediakan hidangan buat engkau. Saudara, ini yang Tuhan mau katakan. Kalau kita masuk ke pesta raja-raja, itu bukan kita yang menyediakan hidangan sebetulnya, tapi Tuhan akan mengirimkan perjamuannya buat kita. Nah, sekarang untuk apa Pak sebetulnya perjamuan seperti itu? Setiap kali terjadi sebuah perjamuan, kalau Anda membaca di dalam Alkitab ya, terutama perjanjian lama, tapi juga perjanjian baru, ternyata itu masa yang sangat penting sekali. Dan masa itu sebuah masa penetapan. Jangan salah, Ratu Wasti itu terbuang di masa pesta raja-raja. Dia menolak akan keinginan raja. Tapi Haman juga akhirnya digantung. Karena Esther mengadakan pesta buat raja. Dan di masa itulah dia diadukan oleh Esther. Sehingga Haman kemudian digantung. Setiap kali terjadi sebuah pesta rohani, maka sebetulnya disitulah terjadi yang namanya penetapan Tuhan. Ketika saya berdoa, dia berkata, nak kamu ingat cerita ketika Abraham kedatangan 3 orang tamu. Ketika Abraham melihat itu, dia menghentikan, dia berkata, tolong jangan engkau lewati aku. Tinggallah sebentar, aku sediakan makanan buat engkau dan minuman buat engkau.
Dan ternyata 3 orang ini adalah Tuhan sendiri. Dan Tuhan berkata, tahun depan kamu akan punya anak. Sarai sempat tertawa karena tidak percaya. Tapi Tuhan berkata, pada waktu yang sudah ditetapkan, yaitu tahun depan, kamu akan punya anak. Berarti ketika Abraham itu menjamu Tuhan, mereka sedang berpesta walaupun kelompoknya kecil, tapi ada Tuhan, maka saat itulah saat penetapan Tuhan. Nah, apa hebatnya Pak dengan yang lain? Kalau sudah ditetapkan, itu jangka waktunya sudah jelas. Karena ada banyak orang sedang menanti janji Tuhan, menanti penggenapan, menanti impian jadi kenyataan, dan kita bertanya kapan Tuhan, tidak pernah jelas. Tapi kalau sudah sampai pada penetapan Tuhan, itu jangka waktunya sangat jelas. Dalam hal Abraham, hanya berlaku 1 tahun, dan itu sudah ditetapkan Tuhan, dan tidak akan bisa diundur atau ditunda lagi. Karena itu, sikap hati kita yang mau berkata, Tuhan, aku mau sehidangan dengan Engkau. Aku ingin duduk bersama-sama dengan Engkau di bawah kakimu untuk menikmati perjamuan dengan Engkau. Itu merupakan waktu di mana penetapan Tuhan akan terjadi. Nah, sekarang mari kita lihat bagian lain dari firman Tuhan. Saya berharap ini akan menjelaskan. Lalu penetapan seperti apa? Saudara sekalian, ini secara alam roh akan sangat real. Secara jasmani juga akan makin lama makin real dan begitu nyata. Kita lihat sekarang Injil Lukas. Lukas pasal yang ke-19. Ada satu perumpamaan di sini yang menarik sekali. Lihat pada ayat yang ke-11, saya akan bacakan sampai dengan ayat yang ke-27. Ini merupakan yang namanya pesta raja-raja. Untuk mereka yang mendengarkan dia di situ. Kalau Anda baca perikop sebelumnya, di situ artinya di rumahnya Sakius. Dia berkata, Yesus melanjutkan perkataannya dengan suatu perumpamaan. Sebab ya sudah dekat Yerusalem dan mereka menyangka bahwa kerajaan Allah akan segera kelihatan. Maka ia berkata, ada seorang bangsawan berangkat ke sebuah negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja di situ. Dan setelah itu baru kembali. Ia memanggil 10 orang hambanya dan memberikan 10 mina kepada mereka. Dan berkata kepada mereka, katanya, pakailah ini untuk berdagang sampai aku datang kembali. Jadi kalau Anda hatimu benar, sikapmu benar, engkau akan terima pembagian mina dari Tuhan. Akan tetapi orang-orang sebangsanya membenci dia. Lalu mengirim utusan menyusul dia untuk mengatakan, kami tidak mau orang ini menjadi raja atas kami. Dan terjadilah ketika ia kembali setelah ia dinobatkan menjadi raja, ia menyuruh memanggil hamba-hambanya yang telah diberinya uang itu untuk mengetahui berapa hasil dagang mereka masing-masing. Teruskan. Orang yang pertama datang dan berkata, Tuan, mina tuan yang satu itu telah menghasilkan 10 mina. Katanya kepada orang itu, baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik, engkau telah setia dalam perkara kecil. Karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota. Ini aneh. Upahnya nanti adalah otoritas atas kota. Dan yang menghasilkan 10 diberi 10 kota. Datanglah yang kedua dan berkata, Tuan, mina tuan telah menghasilkan 5 mina. Katanya kepada orang itu, dan engkau kuasailah 5 kota. Dan hamba yang ketiga datang dan berkata, Tuan, inilah mina tuan, aku telah menyimpannya
dalam sapu tangan. Sebab aku takut akan Tuhan, karena Tuhan adalah manusia yang keras. Tuhan mengambil apa yang tidak pernah Tuhan taruh, dan Tuhan menuai apa yang tidak Tuhan tabur. Lalu perhatikan saudara. Katanya kepada orang itu, hai hamba yang jahat, aku akan menghakimi engkau menurut perkataanmu sendiri. Makanya kalau ngomong hati-hati. Karena otoritas itu berkaitan dengan perkataan kita. Kalau Anda punya panggilan raja dan cerewetnya luar biasa, itu gawat saudara. Anda punya calling raja, ngomongnya sembarangan, itu masalah. Karena Alkitab berkata, aku akan menghakimi sesuai dengan perkataanmu sendiri. Jadi kalau engkau berkata, Tuhan gak memberkati aku, Tuhan benci aku, jadinya kayak begitu. Aku ini gak ada berkatnya, aku ini sial, jadinya kayak begitu. Jadi hati-hati dengan perkataanmu. Teruskan. Engkau sudah tahu bahwa aku adalah orang yang keras, yang mengambil yang tidak pernah aku taruh, dan menuai apa yang tidak aku tabur. Jika demikian, mengapa uangku itu tidak kau berikan kepada orang yang menjalankan uang? Maka sekembaliku aku dapat mengambil serta dengan bunganya. Lalu katanya kepada orang-orang yang berdiri di situ, ambillah mina yang satu itu daripadanya, dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 mina itu. Kata mereka kepadanya, Tuhan, ia sudah mempunyai 10 mina. Jawabnya, aku berkata kepadamu, setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil juga yang ada padanya. Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Saudara sekalian, ini ada beberapa poin penting, tolong diperhatikan. Begitu kita mulai pesta raja-raja, itu masa penetapan. Dan dalam masa penetapan itulah, jangka waktu penggenapan segala sesuatunya sudah ditetapkan Tuhan. Dalam hal Abraham, hanya berlangsung selama 1 tahun, dan dia mendapatkan yang Tuhan janjikan. Tapi yang kedua, ada masa di mana Tuhan akan memberikan mina kepada kita masing-masing. Dan ternyata kalau kita mengerjakan, maka yang Tuhan berikan dalam hidupmu itu, engkau dengan anugerah pertolongan Roh Kudus mengembangkannya begitu luar biasa. Itu ternyata akan menentukan otoritas yang kemudian Tuhan akan berikan dalam hidupmu. Kalau orang berkata, Pak, itu kan otoritas kan sudah kita pernah dengar itu ngusir setan, segala macam. Bukan. Ini jenis otoritas yang berbeda. Kalau otoritas kalahkan setan, jelas. Semua kita punya sebetulnya. Tapi ini adalah otoritas untuk kita hidup di dunia dan ikut ambil keputusan terhadap apapun yang terjadi di sekitar kita. Seperti apa, Pak? Coba kita lihat kitab Nabi Yesaya. Yesaya pasal yang ke-44. Kitab Nabi Yesaya pasal yang ke-44. Ayat yang ke-26. Perhatikan ini, Yesaya 44 ayat yang ke-26. Akulah Tuhan yang menguatkan perkataan hamba-hambaku dan melaksanakan keputusan-keputusan yang diberitakan utusan-utusanku, yang berkata tentang Yerusalem, baiklah ia didiami, dan tentang kota-kota Yehuda, baiklah ia dibangun. Aku mau mendirikan kembali reruntuhannya. Saudara, ada hal yang tipis sekali. Dia berkata, ada perkataan Tuhan menguatkan perkataan hamba-hambanya dan melaksanakan keputusan dari utusannya. Kalau utusan Tuhan buat keputusan, jelas itu merupakan keputusannya Tuhan. Ya toh?
Dia berkata gini, aku mau terjadi hujan misalnya. Maka utusannya berkata, hujan. Maka itu bukan perkataan, ide dari utusan, tapi yang ngutus. Tapi kalau yang pertama dikatakan, aku akan menguatkan, meneguhkan perkataan hamba-hambaku. Nah ini saudara, ini sebetulnya cukup berbahaya. Karena itu seperti sebuah mandat begitu besar. Tuhan itu berikan ketika engkau kerjakan mina yang engkau terima. Dan dalam waktu singkat otoritasnya akan nyata sekali. Saya ini kaget nih, beberapa fenomena terjadi. Saya tidak cerita ini lalu kemudian Anda datang ke saya ngasih kerjaan, saudara. Bukan. Tapi ini beberapa fenomena terjadi. Beberapa orang itu sebetulnya persoalannya mengerikan sekali. Satu hari hanya lewat SMS ngomong begini, Pak, katakan sepatah kata saja buat urusan saya ini. Saya percaya akan beres. Saya berdoa, saya perkatakan lewat SMS, saudara. Dalam waktu singkat berubah semua. Kalau hanya sekali orang berkata kebetulan. Tapi kalau dalam waktu dekat berkali-kali terjadi, saya mulai curiga ini ada apa? Sampai kemudian kami ke Palangkaraya. Malam KKR, paginya seminar. Saya seminar, Tuhan berkata kamu ngomong soal keuangan. Aneh nih saudara. Saya ajak mereka nulis utang mereka, problem keuangan mereka. Saya minta itu kertas yang mereka tulis, mereka taruh di bawah, injak dengan kaki. Remukkan, patahkan semua roh hutang, segala macam perkatakan berkat. Selesai itu, saya minta Pak Yusak untuk mendoakan, memeteraikan. Saya belum pernah, selama bergaul dengan beliau, dia melakukan ini, karena dengar suara Tuhan. Aneh. Biasanya kan kita harus ikuti apa yang Tuhan mau, ya. Ini ada sebuah fenomena aneh. Tiba-tiba beliau maju ke depan, sambil nahan nangis, ngomong begini, saudara, tadi Tuhan berkata, apapun yang mereka lakukan, aku setuju. Saya kaget dengan kalimat itu. Loh, harusnya kan kami yang setuju engkau. Hari itu dia berkata, aku setuju. Genapi nggak saudara? Yesaya ini. Ini ya levelnya akan sampai ke situ. Makanya selama ini ya, kalau kita dididik Tuhan, itu. Kalau nggak terdidik saudara, ngomong sembarangan. Punya mobil bagus, beku, punyaku. Makanya tidak terjadi. Selama ini didikan Tuhan, mengendalikan diri, nyangkal daging, dengerin apa yang Tuhan katakan, itu ujungnya sebetulnya mempersiapkan raja-rajanya untuk bisa dipercayai dan ikut memerintah bersama dengan dia. Ternyata itu bukan raja boneka loh, yang tidak tahu apa-apa. Ada satu otoritas tertentu yang kemudian diberikan oleh Tuhan. Kita lihat lagi kitab Wahyu sekarang, pasal yang ke-11. Wahyu pasal yang ke-11. Nanti pada akhir zaman akan seperti ini. Wahyu 11 ayat 3 mulai. Wahyu 11 ayat yang ketiga. Dan aku akan memberi tugas kepada dua saksiku, supaya mereka bernubuat sambil berkabung 1260 hari lamanya. Mereka adalah kedua pohon zaitun dan kedua kaki dian yang berdiri di hadapan Tuhan semesta alam. Dan jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, keluarlah api dari mulut mereka, menghanguskan semua musuh mereka. Dan jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, maka orang itu harus mati secara itu. Ayat 6.
Mereka mempunyai kuasa menutup langit supaya jangan turun hujan selama mereka bernubuat. Dan mereka mempunyai kuasa atas segala air untuk mengubahnya menjadi darah dan untuk memukul bumi dengan segala jenis malapetaka setiap kali mereka menghendakinya. Sebetulnya menurut saya, Tuhan itu sudah mulai buat pemanasan. Saudara pernah dengar para pendoa berdoa menghentikan hujan? Itu baru pemanasannya. Tuhan berkata, kira-kira kayak ngene tak incipi sithiknya, hentikan, berhenti. Itu terjadi loh saudara. Sampai ya kalau Anda perhatikan itu. Setiap kali kita di kota-kota itu, mereka buat atraksi dan pakai kuasa gelap. Kita cuma nongol, cuma ngomong, gagal, gagal, gagal. Itu dukunya minta ampun, minta ampun. Tolong jangan ganggu kami, cuma cari nafkah kami ini. Tolong jangan diganggu ya, supaya ini berhasil. Kalau enggak, saya enggak bisa makan. Minta ampun, loh, saudara. Hanya gara-gara anak Tuhan iseng. Gagal, dalam nama Yesus. Gagal, enggak bisa. Itu apa? Pemanasan. Itu belum apa-apa. Nanti ya saya percaya. Loh ini baru terjadi tadi loh, saya diceritain sama Bu Foni. Sebelum persembahan, saya ngomong begini, dompetmu ya, tumpangi tangan, 5 roti 2 ikan. Cuma ngomong begitu kan. Beberapa melakukan, beberapa tidak. Karena berpikir ini kan konyol nih, 5 roti 2 ikan. Tapi ada yang percaya. Dompet tumpangi tangan, 5 roti 2 ikan. Begitu selesai. Padahal itu baru cuci tangan loh dia. Tangan kanan bau roti, tangan kiri bau ikan. Sungguhan, sampai suruh, nah, cium, ini roti, ini ikan. Dari mana itu? Pemanasan. Tuhan berkata, nanti kayak begitu, akan real sekali. Saudara ngerti? Dan itu akan dimulai pesta raja-raja. Karena upahnya itu menguasai kota. Ada yang 10, ada yang 5. Itu menguasai kota. Sebenarnya kalau orang bertanya, nah tadinya ngertiannya apa Pak? Nggak tahu. Cuma Tuhan ngomong ini pesta raja-raja. Dan kita ini memang cukup gendeng saudara. Lakukan tanpa ngerti. Ini baru mulai mudeng tadi ngobrol di belakang itu loh. Pak Yusak berkata, wah ternyata ngene-ngene, tapi kue saya jelaske. Lah saya bilang, lah jelasin apa? Ya pokoknya ngene-ngene itu. Dan tiba-tiba Tuhan buka. Saya bilang aneh loh. Dia berkata, akan terjadi seperti itu. Apa hebatnya? Hebatnya adalah karena ini akan terjadi. Begitu amin dadi saudara. Nah itu otoritas itu. Mutlak terjadi nanti. Makin menjelang Tuhan datang kedua kali akan makin dahsyat saudara. Nah, itu yang akan membuat bangsa ini menyembah Tuhan Yesus. Gak bisa pakai cara lama, konvensional, kebaktian demi kebaktian, KKR demi KKR. Gak nututi waktunya. Rakyat kita ini banyak sekali. Lebih dari 200 juta, saudara. Hanya sebuah demonstrasi kuasa Tuhan yang begitu masif akan mengubah segala-galanya. Saya masih ingat sekian puluh tahun yang lalu. Saya nggak tahu apakah beliau masih ingat. Ibu Nani itu pernah diomongin Tuhan. Nanti satu hari akan terjadi. Di Cina, kamu cuma cukup mengucapkan satu patah kata. Nanti ribuan orang akan bertobat. Nah itu zaman itu akan terjadi. Karena seorang raja yang berkuasa itu perkataannya. Seorang tentara pedangnya. Tapi ini masa raja-raja, perkataan kita jadi saudara. Itu akan membawa kegerakan luar biasa. Dan tiba-tiba apa yang tidak lazim akan terjadi.
Sebab Tuhan meneguhkan perkataan hamba-hambanya. Saudara sekalian, karena itu siapkan hati. Nah, tapi ini bagian terakhir yang penting. Kalau Anda membaca akan perikop tadi, yang diberi mina 10 orang, yang lapor 3, yang 2 oke, dapat 10, dapat 5, yang 1 parah, yang 7 kemana? Ya tak? Nah, Tuhan berkata, nah itu rakyat itu. Yang 7 itu rakyat. Jadi kalau saudara merasa, Pak, saya ini rakyat, Pak, jemaat biasa, tetap ada minanya. Nah, tadi kami berdoa, kami bicara, lalu ini yang rakyat, yang jemaat biasa ini, suruh ngapain? Kan kelak harus dipertanggungjawabkan. Tiba-tiba Tuhan ngomong begini, iya ya, suruh ngapain ya? Kalau yang nikmati nanti hanya orang dari golongan-golongan, kelompok-kelompok tertentu, dengan hanya level-level tertentu, yang lain ini ngapain? Dan tiba-tiba Tuhan ingatkan, itu kejadian, saudara. Dan anehnya itu persis di depan kami berdua, di belakang. Selesai ibadah, ada seorang saudara datangin saya. Dan dia ngomong begini, Pak, saya ini berdoa untuk pesta Raja-Raja ini. Saya ini merasa, Pak, saya nggak nyampe untuk masuk pesta Raja-Raja. Ini panitia loh, saudara. Dengan jujur dia berkata, saya nggak nyampe. Untuk bisa sampai ke pesta Raja-Raja, saya nggak nyampe, Pak. Lalu saya berdoa, Tuhan, aku suruh apa? Aku nggak nyampe. Bawa jiwa-jiwa dalam jumlah besar juga tidak. Terobosan-terobosan lain juga tidak. Nah, aku ini ngapain, Tuhan? Aku pengen masuk, aku tidak mau ditolak. Tapi dia berkata jujur, aku nggak nyampe. Lalu Tuhan ngajari. Dan dia cerita di depan kami berdua. Tuhan ngomong begini, kamu datang ke hambaku. Dia punya uang dolar, saudara. Dan dia berkata, bawa duit dolarmu itu. Berikan ke dia. Dan ngomong begini. Diajari ngomongnya. Dengerin ya, tak tiruin. Dia berkata gini, Tuhan ngomong, suruh saya ngomong begini, Pak. Apapun visi yang Tuhan taruh di hidup Bapak, mau ke bangsa manapun, membawa kegerakan dalam bentuk apapun, saya akan di situ ikut dengan Bapak. Terus dia bilang, ini Pak, persembahan saya. Tolong doain saya. Dengan ini saya berkata, saya mau ikut. Dia berlutut di depan kami berdua. Saya tumpangi tangan. Waktu kita bicara, ini kalau jemaat ngapain? Karena memang 10 yang diberi mina, yang lapor cuma 3. Itu pun yang 1 parah. Yang 7 kemana? Tuhan berkata, kamu lihat perkataan Tuhan kepada yang 1. Seharusnya engkau berikan uang itu kepada yang mengerjakan. Sehingga nanti aku pulang, terima beserta dengan bunganya. Maka ini hikmat, tapi juga anugerah Tuhan. Tidak ada orang yang tidak akan dilibatkan Tuhan. Begitu engkau tahu bahwa Tuhan, ini ada orang-orang yang punya mandat, engkau berisi A, si, B, dan sebagainya. Aku mau ikut, libatkan dirimu, masukkan ke sana. Maka minamu ikut di situ, saudara. Kalau tidak, seperti Anda simpan dengan sapu tanganmu. Sudah kepahitan, kecewa, tidak ngapa-ngapain. Dan orang Kristen itu aneh ya. Kecewanya sama gereja, sama hamba Tuhan, yang dimusuhi Tuhannya. Yang ditaruh itu pelayanannya. Yang diletakkan, disingkirkan itu Tuhannya. Aneh. Kemarahannya selalu dilampiaskan ke Tuhan. Dan saya mau berkata buat saudara, itu sebuah kebodohan yang mengerikan sekali.
So, saya hanya mau sampaikan ini, karena ini yang Tuhan tadi katakan dengan cepat dalam sekian menit. Dia berkata, ingatkan yang pertama, ini hari-hari masa penetapan buat kehidupan kita. Yang kedua, hari-hari pembagian mina yang begitu dikerjakan, tiba-tiba engkau akan diberi otoritas kuasa atas 10 kota, atas 5 kota, dan sebagainya. Dan Tuhan berkata, ini zaman di mana aku meneguhkan perkataan hamba-hambaku. Kalau mereka berkata jadi akan jadi. Nanti Anda akan lihat itu ya, percepatan untuk mencapai titik seperti itu akan terjadi dengan cepat sekali. Dan itu yang akan membawa seluruh bangsa ini berbalik kepada Tuhan. Nggak bisa pakai cara lama lagi. Tidak bisa pakai semua yang kita kenal. Harus total otoritas Tuhan yang didemonstrasikan begitu dahsyat akan membawa pertobatan massal dan bangsa ini akan menyembah Yesus Tuhan. Dan saya percaya dunia dalam waktu singkat akan dengar kabar baik oleh karena otoritas seperti ini yang Tuhan turunkan di tengah-tengah kita. So, sekali lagi mari siapkan hati, tidak ada orang berdalih ketika Tuhan undang dalam pestanya. Kita percaya ada yang dahsyat Tuhan akan buat di tengah-tengah kita. Amin. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Percaya bahwa anugerah Tuhan diberikan dengan limpah dalam kehidupan kita. Percaya bahwa ini waktunya. Saudara, ini masalah iman. Anda sambar dengan cepat dengan iman akan membawa dampak besar dalam kehidupan kita. Amin. Saudara, banyak orang tidak pernah menyadari kalau Anda bertemu dengan orang yang tepat, saudara akan berubah nasibmu sekejap. Saya baca sebuah cerita menarik zaman Pak Harto dulu. Ada 2 orang pengamen yang selalu ada di jalan yang dilewati oleh Pak Harto tiap pagi kalau dia mau ke kantornya, ke Binagraha waktu itu. 2 pengamen ini selalu dicoba diusir oleh pengawal presiden. Karena itu areal disterilkan, saudara. Tapi ini 2 pengamen ini nekatnya luar biasa. Selalu bisa lolos lewat jalur mana nggak tahu. Dan berdiri di tepi jalan, di tempat iring-iringan presiden akan lewat. Begitu mobilnya presiden lewat, 2 pengamen. Dia bukan tentara, dia bukan siapa-siapa. Pengamen jalanan. Hormat. Tiap hari kerjanya begini. Nungguin presiden lewat begini. Saudara tahu, 1 hari Pak Harto itu tiap hari akhirnya lihat dari geli sampai terharu. 1 hari dia berhenti mobil. Pak Harto keluar dari mobil. Ini pengamen sambil nangis sekarang, matanya berlinang air mata tetap begini. Yang dia hormati setiap saat, tiba-tiba di hadapannya dengan senyum khasnya. Kalau Anda lupa wajah Pak Harto, lihat Pak Yusak, saudara, mirip. Ini berkali-kali nih soalnya. Waktu di Monas juga begitu, lagi berdiri, Pak Harto hidup, semua tenang. Kalau Anda lupa wajah beliau, lihat Pak Yusak baik-baik, kurang lebih mirip sama. Ini pengamen 2 nangis, saudara, disalami oleh orang yang dia hormati setiap saat. Saudara pikir tidak ada perubahan dalam hidupnya? Berubah. Minimal paling tidak sejak saat itu tidak ada pengawal presiden yang ngusik dia, dan tetap tiap pagi dia nunggu presidennya lewat dan dia hormat. Yesus bukan cuma lewat dan kita hormat, dia ketuk pintu kita. Apakah Anda mau biarkan dia masuk? Dia datang dengan makanan, dengan perjamuan, dengan semuanya. Dan itu hari penetapan, saudara. Itu hari penetapan. Itu hari penetapan. Saya jauhlah kalau dibandingkan dengan orang-orang hebat. Saya juga bukan Tuhan. 1 hari saya masih ingat, saya mampir di sebuah warung malam-malam karena kelaparan. Lagi makan, tiba-tiba datang seseorang nyalamin saya. Dan saya lihat pakai gelang profetis.
Wah, saya ngerti. Gelangnya agak warna merah, buatan Mahanaim nih pasti kira-kira nih. Dia nyalami saya shalom, saya ngobrol 2 menit. Dengan ngobrol dengan saya 2 menit, dia dapat beasiswa kuliah di akademi, saudara. Saya bukan Tuhan. Dia ketemu dengan orang yang tepat. Dari sudah berpikir akan berhenti sekolah, tidak ada biaya. Malam itu dia ketemu orang yang tepat. Bayangin kalau saudara ketemu dengan Yesus. Memang sih menurut saya kebanyakan kita terus nggak bisa ngomong apa-apa, cuma nangis. Sampai dia pergi, kita bilang, tadi kok aku nggak ngomong apa-apa ya? Memang begitu, saudara. Pada waktu kita buat KKR kesembuhan, kalau Anda perhatikan, selesai tugas saya, khotbah, doain, terus mulai pada bersaksi, saya duduk di pinggir situ, di sebelah tabut, saudara. Saya duduk, saya berlutut, dan tiba-tiba dia muncul di sebelah saya. Saya lihat senyumnya, ngeliatin orang-orang yang ngalami kesembuhan, ngeliatin jiwa-jiwa itu ada binar mata yang luar biasa. Senang banget. Ya saya cuma tersungkur tuh. Nggak terus berkata gini, Tuhan ini daftar permintaan saya, nggak keluar tuh saudara. Tapi itu saja sudah makin mengubah yang di dalam kita. Saudara, kali ini dia datang dengan berkata, aku membawa penetapan. Jadi kalau Anda tidak bergairah, saya nggak tahu lagi lu mau apa, mau mati atau mau apa, saudara. Saya berdoa kita punya iman untuk berkata, Tuhan, aku terima penetapan ajaib atas hidupku. Aku mau terima penetapan ajaib atas kehidupanku. Amen. Apapun, dia tidak pernah merekakan yang jahat. Ada orang berkata, gua nggak percaya gitu kita. Engkau akan dihakimi menurut perkataan. Engkau tidak percaya, tidak akan terjadi apa-apa. Tapi saya orang yang percaya. Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang luar biasa. Dalam sekejap akan terjadi perubahan. Dalam sekejap, semua akan berubah. Dalam sekejap, semua akan berubah.